Jadi di materi di hari ini, nanti kita akan coba langsung ke waktu yang sangat terbatas ya. Saya akan masuk ke poin ini saja. Jadi sudah saya upload dataset Bapak Ibu di sini, namanya dataset tentang data Twitter kemarin, waktu maraknya balita yang meninggal ya karena obat serangan obat ya dari waktu masa itu ya. Mas kan Bapak Ibu yang apa kemarin obat tentang apa tuh? Paracetamol ya, atau apa kemarin ya, overdosis ya. Itu ya. Itu banyak meninggal balita. Ini dari di sini kalau di download itu sudah saya collect data CSV-nya, hasil dari tarikan data tweet terkait tentang eh, kemarin apa berita yang meninggal ya kemarin ya gara-gara apa kemarin itu penyakit yang lupa sih gitu ya. Gitu. Oh iya, data ginjal akut ya. Sekarang kan masih semua kan waktu dulu ada fenomena banyak berita meninggal gara-gara kesalahan obat ya, sehingga menyatakan data ginjal akut. Ada ibu ya, sekarang kan ya. Nah, saya coba share screen sebentar. Jadi kalau nanti eh, rekan-rekan mendownload dataset itu, ada beberapa file di dalamnya seperti ini. Maaf. Terus saya ekstrak. Jadi kalau diekstrak dataset Stopwatch channel ini, pertama adalah tentang data jet akut. Ini ada satu file yang berisi data Twitter tentang bagaimana komentar dari netizen ya terkait tentang banyaknya berita yang meninggal ya pada masa itu karena ada kesalahan obat ya dari sisi apa rumah sakitnya ya, overdosis itu ya sebenarnya. Kemudian masih dosis terlalu tinggi gitu ya dari sisi ini apa penggunaan paracetamol itu. Kemudian ada namanya slang word Indonesian dan ada stop word ya. Nah, stop word ini adalah satu kamus kata yang saya ambil dari Prof. Tala yang tinggal kita pakai nanti untuk pengolahan dalam data siswa ini ada sekitar ini banyak ya, ini ada ratusan kata di sini. Ini adalah kata-kata yang digolongkan dalam kategori support gitu ya. Apa support? Support adalah suatu kata-kata yang tidak memiliki makna. Bisa dikatakan sebagai konjungsi atau preposisi ya gitu. Misal di itu dari yang kan preposisi atau konjungsi penghubungnya. Jadi kata-kata yang tidak memiliki makna itu dikatakan support. Nah, ini ada kamus-kamusnya di sini. Nanti akan dicek setiap kalimat di data Twitternya. Jika kata tersebut masuk dalam kategori di daftar list kata di sini, maka akan dikatakan sebagai support dan nanti akan di remove, dihapus. Kemudian ada lagi namanya adalah slang word-nya. Nah, slang word ini adalah kalau dibuka ini tentang bahasa-bahasa gaul ya, gitu ya. Misal kayak siap jadi asiap gitu. Kemudian hello jadi O-nya panjang itu kan bahasa-bahasa gaul ya. Nah, itu yang ternyata sudah banyak yang membuat kamusnya nanti untuk memperbaiki kosakata yang nantinya gitu. Misal asiap jadi siap gitu. Hello jadi halo gitu. Jadi memperbaiki kata-kata yang kurang baku menjadi baku. Itu namanya adalah ini sendiri juga saya ambil dari GitHub ya, dari serupa nanti dari GitHub. Nah, rekan-rekan coba silakan untuk mengefisienkan waktu. Coba saya kembali ke ini. Mohon dibuka materi praktikum preprocessing menggunakan LTK dataset CSV. Gitu ya. Mau dibuka di ini materi praktikum processing menggunakan LTK dataset CSV. Nanti dataset CSV itu dari mana Pak? Tadi dari dataset yang ada di file dataset di atasnya. Nanti tadi ada file yang data user akut sebagai datasetnya. Kamu supportnya kita ambil dari file ini nanti kita akan pakai dan daftar frameworknya kita akan ambil dari file di sini. Jadi mau semua coba ini ya minimal dan mempraktekkan. Untuk materi ini sudah diambil dari Pak Yusuf Muhammad dari medium.com. Ini juga kita akan jelaskan dalam bentuk pemrograman pattern ya. Nanti rekan-rekan dalam praktikum. Jadi setelah kita kembali ke data Twitternya, setelah dikumpulkan kita lakukan tahapan preprocessing atau pra-pemrosesan. Nah, di sini kita langsung praktekkan menggunakan konsepnya dari LTK ya, Natural Language Toolkit. Nanti ada tahapan case folding, berubah judul itu semua, tokenisasi, memotong setiap kalimat di beberapa kata, kemudian stop word removal. Maka kita perlu tadi kamu support gitu ya, stemming buat membuat suatu root kata dasar.
Nah, ini menggunakan library Sastrawi yang saya cek ternyata menggunakan suatu library dari Nasib Adriani. Nah, di sini sudah ada kodenya. Kalau mau lebih lebih rinci, klik aja nih link ini, tekan ini linknya untuk menampilkan website aslinya. Pak Yunus Muhammad ya, Pak Yusuf ya, Pak Yunus Muhammad Yunus. Nah, tahap pertama rekan-rekan perhatikan, kita harus meload dulu datasetnya, itu ya, ke dalam collab kita. Lalu nanti kita akan menggunakan data frame, itu menggunakan pandas ya. Ini library, pandas adalah suatu library dari bawaan pattern. Ya. Ini masih loading sebentar. Baik, rekan-rekan untuk mengambil praktikum, yang dibuka. Mau dibuka tadi yang baru hadir, yang ini tentang ini tadi nih, materi praktikum reprocessing menggunakan OTK dalam kurung data CSV. Dan dari sini jangan di-download ya, nanti akan kita praktikkan. Nah, sekarang tahap pertama, silakan dibuka Google Colab-nya. Colab dari riset di Google. Ketiga lihat. Oh, silakan dibuka di colab.google.com. Silakan dibuka. Nah, ini nanti di sini pilih new notebook ya di pojok kanan bawah. Pilih new notebook. Pilih file new notebook ya, silakan. Jadi sebelum menunggu ya, kira agak lama. Saya coba dijelaskan dari sisi materinya. Izin tanya Pak, ini untuk yang dataset ini perlu kita import dulu nggak? Iya, nanti dimasukin ke collab-nya Pak. Nanti dimasukin, saya ajarkan sebentar. Siap Pak. Nah, ini beberapa coding kita akan buat nanti. Kita load datasetnya, kemudian cache holding ya. Nanti juga sudah ada coding sini masih loading sih sebetulnya. Ini hasilnya. Tokenisasi itu memotong beberapa kalimat menjadi beberapa kata, ya. Kemudian saya masih loading sudah. Nah, ini adalah tabel-tabel yang dikatakan sebagai slang word ya. Ini tahapan normalisasi ini. Ini tadi buat menstandarkan atau berubah dari bahasa gaul dalam bahasa yang lebih baku. Berarti kan di sini. Kenapa jadi kenapa? Kenapa? Ini baru nggak sih dulu? Sampai jadi kenapa? Sampai jadi satu. Ini juga di sini. Ini Nah, sudah ada di selawat, nanti dipakai silakan. Silakan semua. kayak barangannya banyak ya.
Di sini ada. Katakannya tidak. Oke, baik. Rekan, buka kode ini. Saya bukan yang itu. Oke, kita coba jelaskan sedikit alur gitu ya, biar paham teman-teman semuanya. Ini nanti ada namanya read CSV, ini buat membaca file CSV dalam kurung nama file.csv. Ini berarti membaca file CSV dari patternnya, gitu ya. Nanti tweet.head akan menampilkan 4 teratas, gitu ya. File folding tadi buat lowercase. Ini sudah ada kode di sini, itu data tweet. Itu berarti membaca kolom tweet nantinya, ini .sr.lower. Ini berarti membuat jadi huruf kecil semua, ya. Nanti cetak head yang 5 teratas. Nah, tadi perhatikan di sini. RT ada bantu Bekasi, bantu B-nya kapital kan, Bekasi B-nya kapital, kan jadi kecil semua ini. Bantu Bekasi jadi kecil semua. Itu namanya adalah case folding, ya, atau lower case. Merubah jadi kecil semua. Organisasi ini sudah ada function sini, sudah function. Dia remove tweet spesial. Ini kalau dalam pattern kalau ada kata div itu sebagai function ya, fungsi gitu. Ini kita import library-nya buat memanggil library NLTK dari bawaan pattern-nya. Ini proses untuk ini menghapus. Ini perhatikan sudah ada sini, sudah ada informasinya. Remove tab, new line, dan backslash ya. Jadi kalau ada tabulasi backslash T atau pindah baris atau ada backslash di sini, ini akan dihapus. Kemudian hapus remove non asli seperti emoticon, sport ya. Ini menggunakan asli replace dengan tikot asli. Hapus mention link hashtag ini dihapus, ini sudah di sini. Ini menggunakan regex ya, regular expression. Coding buat menghapus mention link hashtag ya. Nanti dicetak hasilnya, ya. Menghapus angka yang sudah ada fungsinya di menghapus angka ini. Jadi kalau di ini backslash D ini berarti kalau ada angka harus dihapus. Ini namanya regex ya, regular expression. Punctuation ini buat menghapus tanda baca. Jadi kalau ada tanda seru tandanya akan dihapus di sini. Ini sudah boleh sini, mau diikutin. Oke. Kemudian menghapus white space, leading dan trailing. Oke. Kemudian menghapus multiple white space, artinya jika ada double spasi itu akan dijadikan dalam satu spasi. Ini maksud dalam coding ini. Oke. Ini banyak coding lumayan. Nanti kalau kita ikutin aja gitu ya. Kita coba pahamkan coding patternnya nanti ya karena semua itu ya. Nah, kemudian ini buat frekuensi, ini buat menghitung frekuensi ya. Jadi di sini kata RT ada satu, kata mosquito ada satu, itu maksudnya seperti itu. Memang udah frekuensi distribution. Nah, ini buat menghapus software tadi. Berarti ini sudah kodenya. Ini kita menambah, nah ini sudah dalam LTK itu sudah ada kamu support ini, perhatikan sini. Di support di sini, support.word Indonesia. Ini adalah memanggil library pattern yang sudah berisi kamu support dalam itu bahasa Indonesia, sudah ada. Nah, di sini ini kita tambahkan lagi beberapa kata support yang secara manual tambahkan. Nah, di sini ini menambahkan support dari teks yang tadi dari set yang dua kita tambahkan di sini, gitu ya. Di bahasa teksnya. Nah, ini kita akan hapus di sini, forward di sini, forward ini dalam kotak kosong. Jadi ini convert support string tulis and append additional support. Jadi di sini dibuat tulis dan tadi ditambahkan support yang ini masuk dalam list yang ada dalam LPK-nya. Gitu. Jadi perhatikan ini ada beberapa tahapan. Kita tambahkan support secara manual, tambahkan dari file yang tadi, yang teksnya tadi, dan kita akan digabungkan dengan bawaan LPK dari support. Bawaan LPK sudah berisi library support. Terus, tapi kenapa bedanya? Ketika dalam di atasnya, tadi misalnya ada kata YG yang YG atau yang. Maka pada kalimat yang kedua ini sudah nggak ada kata yang. Kalimat yang kedua indeks ke-1 itu nggak ada kata yang. Lalu dihapus. Nah, ini organisasi seperti ini. Ini outputnya sudah kode begini. Juga pakai function. Jadi perhatikan rekan-rekan kalau dalam pattern for ini biasa ya, for if, for recruiting itu buat kondisi. Cuma kalau ada kata def ini buat function. Kita buat function namanya normalisasi term. Ini parameternya.
Ini perhatikan ini seperti cara bacanya. Normalize word dictionary dalam kurung term, if term in normalize word dict, else term for term in document. Ringkasnya adalah jika ada suatu kata-kata yang ditemukan dalam kamusnya Word, maka akan diperbaiki di sini. If term in, ya, jika kata itu ditemukan dalam kamus ketemu, else, sudah. Terus, nah, seperti ini suatu opsi yang sudah diperbaiki di sini. Memang tadi ini buat menghapus kata awal dan akhiran. Ini sudah ada pergi tadi. Terus sekarang, tadi udah nah, ini misal perhatikan yang tadinya ajukan jadi aju, kerugian jadi rugi. Ini contoh dari Stemmer, gitu ya. Kemudian kembalikan jadi kembali, gitu. Buat kata dasar. Di depannya. Kalau masih ada awal akhir kita agak susah membedakan kesamaan antara kata gitu. Jadi saya ke dalam hal kita ini. Perhatikan ini tadi dalam konsep yang tadi di depan adalah kita melihat oke, baik. Itu ya. Nah, kalau yang kemarin Bu Sari itu sudah kita jelasin kemarin ya, itu kita praktekkan. Kalau mencoba, cuma ini nggak pakai data CSV ya, ini pakai data yang manual kita di sini. CSV ini lebih sederhana. Tapi mirip, sebetulnya tahapnya sebetulnya tahapannya. Jadi sebenarnya konsep yang ini sudah sedikit di advance ya, sudah dikembangkan oleh Pak Yunus Muhammad sebetulnya ini. Ini dasarnya. Beberapa tahapan sama sebetulnya, seperti yang di tahapan tadi sudah langsung aplikatif menggunakan CSV. Pokoknya boleh. Baik, rekan, kita coba mulai aja praktikum. Sudah dibuka kolabnya, maaf, sudah? Sudah? Sudah buka Sudah, Pak. ya. Baik, kita kasih nama pre-processing. Iya. Nah, tahap pertama kita tadi perlu mengupload ya datasetnya dan Framework serta kamus supportnya. Maka perhatikan rekan, lihat mas saya dulu, lihat yang gambar folder ini. Kemudian, sebentar masih lagi. Nah, ini ada banyak menu seperti ini. Tombol ya, kita pilih yang gambar panah ke atas. Ini maksudnya buat upload. Upload file-file yang tadi kita mau tambahkan tadi ya. Bentar. Waduh, sorry. Nah, ini kita tambah langsung di sini ada support, kemudian ada normalisasi, terus ada lagi yang akut ya. Maaf. Ini ya, Framework, support sama maaf yang di upload 3 file ya, mau perhatikan. Tadi Kijel akut sebagai datasetnya, Framework tadi sebagai untuk memperbaiki bahasa gaulnya, dan support untuk kamus tadi yang kamus kata-kata yang tidak punya makna. Open aja di sini, silakan. Nah, ini di upload, perhatikan. Mohon di upload 3 file ya.
Ini CSV, data ginjal akut, supportnya dan lewat Indonesia.xls. Oh, ada M ya. Bentar. Oh ya, baik. Baik, tahapan berikut perhatikan. Kita ikutin materi tadi di punya Pak Yunus Muhammad. Ya. Kita import pandanya. Di copy boleh. Kalau dipahamkan ya. Copy ke sini. Nah, saya coba jelaskan. Import panda sini adalah maksudnya kita mengimport library panda dari bawah pattern. Nanti untuk membuat data frame ya, tabel-tabel dalam patternnya. Jadi kita buat objek namanya adalah PD. PD itu sebenarnya di panda situ ya. Kemudian juga import numpy, namanya nanti buat operasi matematik ya, untuk array dan sebagainya. Dan objek namanya MP. Nah, di sini perhatikan kita buat variable namanya itu data, ini kapal semua. PD titik di depan sini, read CSV, baca CSV. Yang namanya data sementara adalah CSV. Itu ya. Nah, nama file CSV kita sekarang namanya adalah data ginjal akut ya. Kita rubah sini sama dengan CSV yang ada di sini sebagai data satu. Kita rubah sini. Data ginjal. Kita jalankan. Nah, nih. Kelihatan? Kelihatan kan semuanya? Maaf. Kelihatan ya? Ada konten, ada ini. Kelihatan? Maaf. Terlihat, Pak. Baik, ini ada konten, ada author, date, sebagainya adalah atribut dari hasil penarikan data tutor kemarin yang di tutorial yang sebelumnya menggunakan orange data mining. So ini kita ambil data yang lampau yang sudah diskusi, saya menggunakan data dengan versinya adalah data ginjal akut. Ya. Kalimat-kalimat tweet yang kita akan collect itu ada di kolom konten ya, rekan-rekan ini, kolom konten ini. Ini adalah kalimat posisinya. Kita masuk ke tahapan berikutnya, klik plus codingnya. Nah, ikutin dari materinya Pak Yus tadi, ini seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan tahapan tadi cross folding ya. Ini adalah tadi buat merubah jadi semua huruf yang baik kapital itu menjadi huruf lowercase kecil semua. Nah, ini sudah kita tambahkan ini. Oke aja. Ini bisa jelaskan. Nah, di dalam pattern, perhatikan, lebih dipahami ya. Kalau ada kata hashtag, ini berarti sebagai remark. Apa itu remark? Itu keterangan. Jadi bukan dianggap sebagai sintak ya, sebagai keterangan. Nah, di sini perhatikan. Tweet data tweet, ini dia. Tweet data tweet, asal lower. Perhatikan. Yang perlu dicermati adalah, di sini nggak ada kolom dengan nama tweet. Perhatikan. Yang kita mau lowercase, itu di mana? Yang kita mau ubah jadi huruf kecil semua itu di kolom apa? Kolom konten atau kolom author? Di kalimatnya kan? Konten. Di konten kan? Nah, berarti kan maka ini diubah nih. Ini berarti kan ini jadi konten kita. Dijalankan. Nah, ini perhatikan. Berubah, perhatikan semuanya. Jadi, semua obat yang ditarik punya izin edar. Perhatikan sini. Semua obat S-nya gede. Obat O-nya kapital. Ditarik D-nya kapital. Punya P-nya kapital. Edar E-nya kapital. Sekarang ini semua ini. Semua obat. Ini namanya adalah lowercase atau case folding. Proses berubah jadi semua. Nah, perhatikan ini itu data 5 berarti akan ditampilkan 5 pertama, tweet yang pertama. Kalau sudah 10 Pak, coba 10. Kita menampilkan 10 tweet nantinya. Nah, 10 nanti. Terus ini rekan bisa dipahami ya? Aduh, sambil jalan. Sambil praktek kan? Teman-teman semuanya. Aduh, Bapak Ibu. Coba bisa ke atas lagi, Pak. Oh, maaf. Yang ini. Pastikan sudah diimport dulu ya. Ini file 1, 2, 3, file support, file data ginjal dan file support diimport dulu, masukin. Ini baru diimport. Ini samakan dengan siswi di sini. Sama. Sudah masuk ya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Baik, ini tadi lower case-nya. Saya tadi copy, coba tadi perhatikan. Kalau ini coba nih, saya tetap dengan kata tweet ya. Coba dengan tadi menjadi Pak Yunus, coba error nggak? Harusnya sih error harusnya. Saya maaf. Tetap jalan nih. Wah, Atributnya ada mungkin Pak di situ, Pak. terus saya nggak ada sih di sini. Adanya konten di sini. Nggak ada kan? Nggak ada kolom tweet, nggak ada. Adanya konten. Bentar. Tweet data, tweet data, tweet hashtag, tweet power. Oh, ini hanya sebagai nama array gitu ya, nama array gitu. Jadi yang kalimat yang di sini sudah masuk dalam variabel namanya tweet data, gitu ya, sebagai pandas kan. Nah, kita sini buat suatu array namanya tweet, langsung kita jadikan lowercase atau di sini. Ini tampilkan ini. Tapi ya, Ibu ya, ini tidak terpengaruh dengan kata konten dan tidak terpengaruh. Ini sebagai variabel array. Baik, tahapan berikutnya, kalau sudah, kita klik post kodenya lagi. Tokenisasi tadi. Ini adalah proses untuk mengekstrak atau memotong suatu kalimat jadi beberapa kata. Kita ambil kata-katanya. Nah, ini memang agak panjang kodenya, kita coba kopikan aja. Ya, coba kita tetap harus kita pahamkan tahapan-tahapannya. Sudah saya jelaskan, perhatikan kita import dulu. Import array tadi buat regex library stringnya. Kemudian ltk.tokenize, kita importnya word tokenize, perhatikan word tokenize adalah kemarin ada namanya sentence tokenize, memotong per kalimat, ada word tokenize berarti memotong per kata ya, yang dari materinya Bu Sari kemarin ya. Ini ada namanya frequent distribution, itu menghitung frekuensi penyebaran kata setiap kalimat dengan import dari tadi probability ya dari LTK. Terus tadi ini saya jelaskan tadi ya, menghapus mention dan sebagainya tadi ya. Kita jalankan. Menghapus software di sini ada software. Seperti yang tadi sini di atas ada kalimat yang gitu ya. Ini kalau di software di sini dihapus yang. Coba di sini. Kita jalankan. Ada error ya sebenarnya. Ini dia. Oh, ini dia, perhatikan. Adalah perhatikan import LTK titik download dalam kurung punkt pung. Artinya adalah kita belum aktifkan library pung untuk proses LTK di sini. Ya. Kita perhatikan kita cukup import dulu. Kita masuk ke sini dulu sebentar. Jadi coding ini, ya ini import ini sampai sini di copy aja, kan? Ini sampai di copy dulu. Kita buat kode dulu, perhatikan di bawahnya boleh nggak apa-apa. Kopikan pasnya di sini. Ini dihapus. Sedangkan kita akan mengimport beberapa library dari LTK untuk tokenisasi. Nah, ini dulu. Udah jalan. Ya. Kalau udah jalan di sini perhatikan. Ini maaf di materi nggak ada ya. Ini saya tambahkan. Nanti di sini tinggal di run kembali yang ada tadi. Nah, ini saya siram tadi udah error. Perhatikan. Ini output seperti ini. Perhatikan. Ini masih ada kata yang harusnya yang masih dihapus masih. Dan tidak hapus. Oh, maaf sebentar ya. Ini kita baru tokenisasi ya, maaf ya. Ini perhatikan satu kalimat ya. Ini satu kalimat. Sekarang sudah menjadi sekarang per kata. Perhatikan. Ini. Semua obat. Ya. Nah, ini per kata. Ini tokenisasi. Jadi menggunakan word tokenize tadi ya. Lalu perhatikan perbedaannya adalah tadi sini perhatikan ada kalimat remove single character. Jadi ada satu kata yang berisi satu huruf itu akan dihilangkan. Kemudian tadi jika ada double spasi akan jadi satu spasi.
Jika ada tanda baca, ada tanda koma, itu akan dihilangkan. Berarti kan cek di atas satu sini. Ini ada kalimat, ada huruf add, ada ini, ada apa? Ada titik dua nih. Ya, di sini dihapus nih, mau di mana sih? Kita cek di sini. Nomor 4 ya. Baru nggak ada. Ini deh. RT baru Indra sebentar. Nah, ini sudah dipotong di sini. RT tadi yang ada kata F dihapus. Kalau itu dikatakan mention ya. Maka mention itu dihapus, bisa dihapus. Nah, itu contoh dari organisasi. Harus sudah dilakukan beberapa tahapan pembersihan data di sini. Yang ada di sini. Kemudian tahapan berikutnya itu materi di sini. Udah. Ada berakhir pakai sebelumnya ya. Kita menghitung frekuensi jumlah kata setiap kalimat. Ini coba kita baca aja. Nah, ketika ini ada function frequent berapa? Kita jalankan. Dan ini perhatikan artinya adalah kalau kata semua ada satu atau obat ada satu jumlahnya.